Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan selamat datang kembali di study jam kita kali ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Baik kan ya? Alhamdulillah deh kalau baik. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam menjalankan setiap aktivitas kita. Nah, biar kita ngobrolnya lebih asik, jadi aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan aku Nur Hasana, biasa dipanggil Nur. Aku dari Core Team HRC GDSC ITTP. Di sini aku akan menjadi host dan membersamai kalian di study jam kali ini. Sebelumnya, aku mau menjelaskan terlebih dahulu apa itu study jam, karena barangkali dari teman-teman ada nih yang baru pertama kali join. Jadi, study jam merupakan kegiatan belajar bersama dengan tujuan memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk belajar tentang topik-topik teknologi seperti web, UI UX, Android, AI, dan cloud dalam sesi pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif tentunya. Jadi di sini kita sifatnya adalah belajar bersama dan apabila nanti ketika pematerian ada beberapa hal yang memang kurang dipahami, silakan bisa langsung ditanyakan aja, nggak usah ragu ataupun malu. Nanti kita juga bakal ada sesi Q&A di mana teman-teman bisa bertanya secara langsung ataupun bertanya melalui link Slido yang nantinya akan dibagikan oleh panitia. Nah, untuk study jam kita kali ini yaitu lanjutan dari study jam cloud sebelumnya dan sekarang tentang study jam cloud ke-6 mengenai a hands-on introduction to Docker. Dan untuk pemateri kita kali ini akan disampaikan oleh Kak Muhammad Ananta Faturrahman yang merupakan coach spesialis di CND GDSC ITTP. Boleh nih kita sapa dulu ya Kak Fatur. Halo Kak Fatur, gimana kabarnya Kak? Boleh banget nih Kak memperkenalkan diri atau menyapa teman-teman terlebih dahulu. Oke, cek. Oke, suaranya aku pas nggak, Mbak? Atau terlalu kecil, terlalu besar? Udah lumayan pas Kak, cuman mungkin bisa digedein lagi nggak Kak? Oke. Sekarang gimana? Sekarang, Iya, sekarang. udah aman Kak, aman. Oke. Oke, terima kasih banyak Mbak Nurasana. Jadi teman-teman, perkenalkan nama aku Muhammad Ananta Fatur Rahman, biasa dipanggil Fatur. Aku IF22, kebetulan di GDAC bagian CND Cloud Specialist. Jadi hari ini kita bakal belajar tentang Docker. Oke, terima kasih Kak Fatur. Sepertinya sudah siap sekali nih Kak Fatur untuk memberikan pemateriannya. Tapi sebelum masuk ke pematerian, aku ingin mengingatkan teman-teman untuk bisa on cam menggunakan virtual background yang linknya sudah di-share di kolom chat Zoom ya. Jadi bagi yang sinyalnya bagus dan tidak berhalangan, silakan untuk on cam supaya lebih interaktif dan nggak ngantuk tentunya ya. Oke, dan jangan lupa juga untuk screenshot kegiatan study jam kali ini untuk nanti keperluan proses presensi kalian. Kalian juga bisa share pengalaman belajar study jam ini di Instagram dan jangan lupa tag Instagram GDSC ITTP sehingga nantinya bisa di-repost oleh kami. Baik, tidak usah berlama-lama lagi karena sepertinya teman-teman sudah ingin belajar bersama dan mendapatkan ilmu yang baru ya dari Kak Fatur. Jadi untuk teman-teman silakan bisa ikuti pematerian study jam dengan baik dan mengikuti sampai selesai. Eh, dan untuk teman-teman panitia boleh nih share link Slido-nya sekarang biar nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaan di Slido. Baik, kepada Kak Fatur dipersilahkan untuk menyampaikan pemateriannya. Oke, sorry. Oke, tak mulai ya, guys. Oke, tak. Oke. Oh, maaf ya, ini lagi di kampus, barangkali ada suara yang lain. Aman, aman. Aman, aman, aman. Aman, aman, aman. Santai aja, Mbak. Oke, saya tak lanjut ya. Jadi hari ini kita bakal aku share screen langsung. Wih, maaf. Eh, bentar. Wait. Jadi hari ini kita bakal belajar tentang Docker. Jadi sebenarnya itu ada dua pemateri ya, sesuai yang ada di GT. Ini siapa, weh? Bentar. Yang sesuai ada di poster GDC TTP, kita tuh sebenarnya itu ada dua pemateri hari ini. Ada aku sama Mas Alibar. Nah, niatnya itu Mas Alibar itu yang bawain teori, terus aku yang praktek. Cuma karena Mas Alibar kebetulan lagi sakit, jadi hari ini aku yang handle semuanya. Cuma thanks ke Mas Alibar udah bantu bikin PowerPoint-nya. Oke, oke, Docker ya.
Oke, bentar, ini tak sekpani pesertanya dulu ya. Mayoritas dari semester berapa nih? Teman-teman dari semester berapa semua nih? Mas Revan, Mas Marvel, sudah. Oke, semester 2. Oke, fresh graduate. Oke, ini agak susah nih. Ada yang fresh graduate, ada yang masih semester 2 ya. Oke, nggak apa-apa. Coba kita belajar pelan-pelan, oke? Oke, jadi ini ya, perkenalan dari Mas Alibar. Jadi yang pertama ini ada Mas Alibar atau nama lengkapnya Muhammad Muh Alif Akbar. Ini ada linkin dari Mas Alibar. Dia informatika angkatan 20. Berarti di atasnya aku ya. Aku udah 22. Oke, terus juga selanjutnya ini ada aku Muhammad Ananda Fatur Rahman. Ini aku belum merampung. Muhammad Ananda Fatur Rahman, linkinku itu ada di sini ya. Atau teman-teman bisa cek website pribadiku ada di maaf. Ini ya website linkinku di Ananda Fatur atau di website pribadiku anantafatur.dev. Oke. Oke, barang ada pertanyaan ya, langsung aja drop di chat ya. Oke. Oke, introduction to Docker. Oke, jadi aku jujur belum ngecek semuanya ya, jujur belum ngecek semua slide-nya. Belum baru rampung juga ini ngisi di circle. Oke, virtual machine sama dengan kontainer atau virtual machine tidak sama dengan kontainer. Oke, teman-teman ada yang bisa bantu jawab nggak? Ini yang benar ini yang sama dengan atau tidak sama dengan? Yang mana nih? Yang sama dengan. Oke. Oke, thank you Mas Revan. Oke, jadi sebenarnya virtual machine itu mirip seperti maaf, kontainer itu sebenarnya mirip sama virtual machine, tapi sebenarnya itu nggak bisa disebut sama dengan karena karena tak zoom lagi ya. Karena oke, ketika teman-teman bikin VM virtual machine ya, teman-teman biasanya itu kan nentuin OS kan ya, mungkin kayak OS-nya Windows, OS Linux, OS macOS. Nah, habis itu di atas OS ini apa namanya? Kursornya aku kelihatan kan ya? Di atas kursor di atas OS ini itu baru diinstal aplikasi. Oke, terima kasih banyak. Di atas OS ini diinstal aplikasi. Nah, ini baru dinamanya ini yang disebut sama virtual machine. Jadi virtual machine ini jalan di atas yang disebut hypervisor. Bisa tipe 1 atau tipe 2. Oke, bedanya apa nih, Mas? Oke, kita googling ya. Ini sebenarnya bisa langsung tak skip ya, tapi mumpung pesertanya lagi pada niat kayak gini, aku tak niatin lagi deh. Apa namanya? Hypervisor tipe 1 vs tipe 2. Sama-sama hypervisor tapi beda. Mungkin teman-teman, oke ini gambarnya bagus banget. Mungkin teman-teman ini ya pernah belajar VirtualBox ya pas SMK mungkin atau kuliah. VirtualBox kan kayak kita bisa bikin virtual machine, bisa bikin Windows baru, Linux baru di atas laptop kita. Lah, VirtualBox itu yang disebut hypervisor tipe 2. Jadi dia itu bedanya antara tipe 1 dan tipe 2 itu ada di bagian host OS, sisanya sama. Nah, di tipe 1 ini di atas hardware atau di atas laptopnya teman-teman itu kan diinstal Windows tuh, diinstal Windows, habis itu Windowsnya ada Google Chrome, ada Word dan sebagainya. Terus di atas Windows itu teman-teman juga diinstal si hypervisor atau si VirtualBox tadi kan sebagai hypervisor. Makanya ketika teman-teman menginstal VirtualBox tapi hypervisor yang dari Windowsnya service-nya itu ke disable itu nggak akan bisa. Teman-teman harus nge-enable dulu atau mungkin barangkali di bagian virtualisasi di BIOS ke disable juga teman-teman harus enable dulu. Nah, VirtualBox tadi itu sebagai hypervisor dan di atasnya VirtualBox tadi, di atas hypervisor yang tadi itu baru teman-teman bisa bikin virtual machine atau QoS. QoS ini virtual machine anggaplah. Itu tipe 2. Nah, sekarang untuk tipe satu ini biasanya dipakai di server-server yang production. Jadi hardware, bentar nih kameranya aku mana nih biar kelihatan tangannya mana. Oke. Jadi ini hardware, ini komputer, ini server, terus atasnya itu dikasih hypervisor. Loh, OS-nya mana, Mas? Nah, OS-nya yang di sini itu hypervisor dan host OS itu gabung jadi satu. Jadi kalau yang kanan ini Windows, ini VirtualBox, sedangkan yang ini itu Windows. Oke, OS dan hypervisor itu jadi satu. Contohnya apa? Contohnya bisa pakai Proxmox atau yang lain. Jadi dia tuh
Proxmox, ISO-nya, Debian-nya itu udah sebagai hypervisor juga. Jadi lebih ringan. Terus di atasnya tinggal diinstalin VM. Itu bedanya tipe satu dan tipe 2 hypervisor. Aku jujur nggak apal mana yang tipe satu tipe 2. Tiap ada tipe satu tipe 2 pasti googling, tapi paham bedanya gimana. Jadi ya teman-teman nggak usah nggak diapalin banget, dipahami aja. Masih bisa googling lah, aman-aman. Oke, balik lagi ke sini ya. Bentar, tadi sampai mana weh? Sampai sini ya. Oke. Oke, VM itu jalan di atas hypervisor, entah tipe satu yang tadi bare metal atau tipe 2 yang pakai VirtualBox tadi. Nah, hypervisor ini nge-provide satu layer ya di antara infrastruktur atau hardware atau laptop teman-teman sama si VM-VM-nya. Jadi hypervisor itu di sininya. Oke. Terus juga VM ini fully isolated dengan yang lain. Jadi meskipun dia satu server, ini kan satu server nih, anggaplah satu kotak ini satu server. Mungkin kayak server yang sangat besar, RAM-nya 64 GB. Dia itu di dalam server tersebut itu dimasukin di deploy beberapa virtual machine. Nah, virtual machine ini meskipun dia satu server dengan host OS dengan satu infra yang sama, itu dia itu fully isolated. Jadi VMA, ini VMA ya, VMA, VMB, VMC. VMA ini sama VMB ini nggak mungkin terjadinya campuran data atau nggak mungkin ada cerita pengguna VMA, pemilik VMA itu bisa masuk ke VMB yang mana punya si B. Nah, itu yang disebut isolated. Jadi seandainya aplikasi di VMA ini down, ini di DDoS yang menyebabkan VMA ini kehabisan resource karena si VM ini di limit. Oke, makasih. Ketika di VMA ini resource-nya habis karena di DDoS ya. Contohlah ini 1 GB RAM, ini 2 GB RAM, ini 2 GB RAM. Ketika si VMA ini resource-nya habis, dia itu nggak mungkin ngambil resource dari yang lain, nggak mungkin ngambil resource dari VMB, VMC atau ke host OS itu nggak mungkin. Jadi seandainya VMA resource-nya habis, dia bakal down dan VMB, VMC tetap jalan karena dia fully isolated. Terus juga meskipun ini di atasnya Linux ya, di atasnya Linux atau di atasnya Windows, VM ini bisa diinstal macam-macam OS dan enggak tercampur-campur lah ya. Ini bisa Linux, Windows, atau ini Windows 10, Windows 11, Windows XP, Windows 7, Windows Server gitu, itu semuanya bisa. Tinggal cari aja ISO-nya. Nah, sekarang tentang kontainer nih. Jadi kontainer itu yang kali ini ya. Kali ini itu dibahas tentang Docker. Jadi Docker itu container engine. Jadi kontainer itu jalan di atas container engine atau Docker untuk kan ini dan beroperasi di atas host OS kernel. Oke. Jadi maksudnya itu gini. Mungkin aku gambar kali ya. Mas Revan barangkali ada pertanyaan ya, langsung aja aman. Jadi kayak ngobrol santai ya ini ya. Oke, bentar. Tadi sampai mana, weh? Kontainer. Oh, oke aku tahu di sini aja. Kontainer VS VM. Em, nah, ini bagus. Hmm, oke, ini kan yang VM nih, yang tadi aku sebutin. Ini VM. Di atas VM itu ada infra, hypervisor, ada OS. Di atas hypervisor itu OS. Baru di atas OS itu ada aplikasinya, mungkin ada Python, ada WAP, ada Docker lagi mungkin. Enggak lagi ya kan VM, ada Docker gitu mungkin bisa jadi. Lah, jangan di kontainer itu di atas infra ada OS benar, di atas OS ada container engine. Container engine itu contohnya kayak Docker gitu ya. Lah di atas Docker ini langsung ke aplikasi. Dia itu nggak ada OS. Nah, kenapa nggak ada OS? Karena si binlib ini dia itu ngambil dari kernel si operating system ini. Jadi dia lebih ringan, Docker kontainer lebih ringan karena dia nggak pakai OS. Loh, kok bisa nggak pakai OS Mas? Bukannya perlu perlu kernel-kernel ya lah. Dia itu ngambil kernel atau sharing ya, sharing kernel sama si host tadi, si operating system ini.
Lah, yang mengatur sharing kernel ini itu si container engine tadi di Docker gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, aplikasiku kan Linux nih, Mas. Terus operating systemku Windows. Emang bisa ya aplikasi Linux yang membutuhkan apa ya? Membutuhkan kernel-kernel tapi jalan di atas OS Windows. Itu bisa. Bisa ini dalam artian teman-teman bisa nginstal Docker Windows. Teman-teman bisa nginstal Docker di Windows. Cuma cuma dia tuh sebenarnya itu yang di Windows itu cuma GUI, tapi backend-nya lah dia tuh jalannya itu di WSL. WSL itu apa weh? Windows Subsystem Linux ya. Dia itu kayak ada Linux di dalam Windows. Nah, itu yang menyebabkan si Docker ini bisa jalan di Windows. Jadi Windows Docker for Windows ini cuma GUI, jalannya itu di Linux-nya di belakangnya. Jadi nggak bisa full di Windows tuh benar-benar nggak bisa. Emang kalau lewat GUI itu kalau lewat Windows itu emang lebih berat ya karena ada GUI-nya. Oke, ini baru nomor satu. Jadi kontainer itu lebih ringan. Maaf, lebih ringan dan lebih efisien karena sharing kernel dan sebagainya dengan si host OS. Jadi kalau Linux lebih ringan jelas, kalau Windows lebih berat karena dia ada Windows, ada WSL, ada Docker GUI. Kalau Linux, Docker sama Linux doang udah jadi. Nah, terus juga kontainer ini lebih cepat karena kontainer ini nggak ada istilah yang namanya booting. Oke, nggak tahu ya istilahnya booting atau startup atau gimana gitu. Jadi intinya kalau kita run, kalau kita enable ya, kalau kita apa ya, kalau kayak kita Docker start itu langsung jalan. Ya paling download dependensi dulu sih kalau kayak Docker Compose Up gitu. Terus juga lebih cepat karena dia itu nggak ada OS-nya, dia itu sharing kernel sama si OS. Terus juga kontainer ini size-nya itu cuma satuan MB ya. Satuan MB ini dalam arti ya ratusan MB-an gitu. Umumnya nggak kayak VM yang bisa bergiga-giga karena ada OS-nya. Jadi meskipun Mas, aku ini baru install VM nih, tapi belum tak download apa-apa kok tahu-tahu udah makan 4 giga, padahal belum diapa-apain. Nah, 4 giga itu dimakan sama si OS. Lah, sedangkan si kontainer tadi, kalau teman-teman bikin engine X doang, itu nggak mungkin lebih dari 1 giga. Karena di dalam kontainer itu hanya engine X doang, nggak ada OS, nggak ada yang lain-lain, hanya engine X. Bahkan bahkan kontainer itu nggak bisa jalanin perintah-perintah Linux yang lain kayak hotop, kayak curl, wget itu nggak bisa, harus apt install dulu. Jadi benar-benar minimal banget. Yang fiturnya minimal karena ngejar resource yang ringan. Ya karena kontainer itu isinya aplikasi doang, bukan buat sehari-hari. Makanya banyak aplikasi-aplikasi Linux yang nggak keinstall kayak tadi curl, wget, hotop dan sebagainya. Oke, ini juga ada kata-kata ya kayak kita buat tugas nih, tugas pemrograman fungsional, kebetulan pakai Python nih, Python kan. Lah, aku udah download Python dari SMK, dari 3 tahun yang lalu, masih versi 3.7 contoh. Lah, terus kamu yang dulu SMA kan nggak mainan Python tuh, terus teman-teman download pas di kelas disuruh Paktimon gitu. Teman-teman silakan install Python, teman-teman download lah Python. Ternyata teman-teman run yang versi terakhir latestnya. Nah, pas mau di copy tugasnya aku ke kamu, tuh nggak bisa. Kok nggak bisa running nih di laptopnya aku? Padahal aku cuma ngopi di kamu, nggak ada yang tak ubah-ubah beneran. Bahkan NIM-nya masih NIM kamu, belum tak ubah NIM-ku. Tapi kenapa di kamu bisa, aku kenapa di aku nggak bisa? Lah itu karena kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar ya. Contohnya karena dependensinya beda. Kamu ada Python, aku ada Python. Bedanya aku Python 3.7, kamu 3.9. Lah, maka dari itu diciptakan Docker. Jadi kayak kalau kamu mau ngopi projectku, kamu nggak ngopi source code-nya doang, tapi sama Docker, sama Python-nya juga. Jadi kamu bawa Python 3.7 sama source code-nya, dipindah ke laptopmu, terus di-run. Jadi pasti bisa, karena dependensinya sama. Nggak ada cerita, kok nggak bisa running di laptopku ya, padahal di kamu bisa running tuh nggak ada ceritanya kayak gitu. Oke, tadi kontainer doang, sekarang kita introduction into Docker. Jadi Docker sama kontainer itu nggak bisa disebut sama. Jadi kontainer ya kontainer, Docker ya vendor gitu ya. Jadi ya Docker ini bisa menjalankan kontainer. Docker itu mereknya lah ya kayak softwarenya gitu.
Jadi Docker ini memungkinkan teman-teman nge-package aplikasi dan bukan aplikasi doang ya, dan package library dan sebagainya yang bisa jalanin di mana aja. Oke, di mana aja ini dalam arti udah ada package-nya nih. Package-nya kan di ini tangan kiriku kan. Nah, ini package yang di tangan kiriku ini bisa dijalanin di laptopnya aku, di laptopnya Mas Wildan, di laptopnya Mas Revansa, di laptopnya Mbak Nurasana itu pasti bisa dengan catatan ada Dockernya. Pasti nggak ada cerita kayak gini lagi nih. Kok nggak bisa running Mas di padahal kopinya sama tapi di temanku bisa kok di aku nggak bisa. Nah itu nggak mungkin kayak gitu. Nah, karena ya tadi karena yang di copy itu bukan codingannya doang tapi sama Pythonnya juga gitu. Oke, Docker ini container manager paling populer. Alternatifnya itu ada yang lain, ada Container kalau nggak salah ya, ada Podman dan lain-lain. Aku juga jujur belum ngoprek yang lain karena merasa Docker aja masih cukup gitu ya. Terus juga Docker ternyata produk dari Google, dibangun pakai Golang, terus diperkenalin di 2013. Ternyata teknologi lama ya, aku juga jujur baru belajar Docker itu di 2022-an lah kalau nggak salah, atau 2021. Baru wait, iya benar, baru belajar kemarin lah aku. Thank you bosku. Yoi, pulang. Thank you ya. Ya. Oke, Docker juga free ya, free dan open source. Teman-teman bisa download langsung aja atau barangkali mau nge-fork gitu bisa banget karena ya free dan open source. Oke, harus juga Docker ini easy to share, easy to scale dan ya company, company bahkan community besar itu pakai Docker juga buat productionnya. Terus juga ada yang namanya Docker Image. Jadi Docker Image itu kayak kayak apa ya? Bentar. Oke, jadi gini contohnya. Docker Image itu kayak WordPress. WordPress itu kalau teman-teman install di Ubuntu manual kan harus apt install MariaDB, Apache, Wiget, WordPress, Targeset, Ansible, bla bla bla. Lah kalau Docker image-nya si WordPress ini teman-teman tinggal Docker pull aja, terus Docker run, udah rampung sesimpel itu. Dan juga nggak cuma ada WordPress, ada yang lain, ada Nextcloud, ada OnCloud, ada Ghost, ada Apache Nginx dan lain-lain. Tinggal teman-teman buka di repositorinya si Docker aja. Oke, terus juga di sini ada Docker arsitektur. Ada Docker arsitektur. Di sini ada, bentarnya aku bingung juga nih jelasinnya gimana. Bentar, bentar, bentar. Oke, jadi klien atau kita atau kamu. Oke, berarti Docker udah nyediain. Ini chat kapan, weh? Apa dari tadi aku belum baca? Oh, barusan. Oke. Docker udah nyediain layanannya ya, Mas. Jadi tinggal pakai. Wait, nyediain layanan. Ini maksudnya apa nih? Docker mungkin yang dimaksud karena di slide sebelumnya itu Docker image. Jadi contohnya gini. Jadi, ini apa weh? Oh, ini tab incognito. Tadi aku habis ngisi weh, belum tak closein. Kemudian, mana apa weh? Ya, ya, sun. Oke, tadi Docker nyediain. Oke, jadi slide sebelumnya kan ini nih. Mungkin ya, karena lah kita timbas yang ini, Docker image, tinggal pakai. Ada benernya, tinggal pakai. Contohnya gini, WP, WordPress, Docker. Oke, terus juga ada lagi install WordPress Ubuntu. Wait, jangan ini, weh. Jadi kalau kita butuh butuh WordPress nih, kalau kita nggak pakai Docker, mau nggak mau kan install manual. Loh, caranya itu apt upgrade, install apache 2, terus check stat. Ini nggak penting sih. Terus juga install MariaDB, terus juga set password, install dependensi PHP, terus masuk ke database-nya, nge-create database, bla 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 sampai ujung banget gini. Nah, tapi kalau di Docker, aku nggak bisa nyebut dia nyediain layanan, tapi dia itu udah ada image-nya. Nah, image-nya ini itu kayak ini di bagian akhir yang udah rampung semua itu terus di bundle ya di package terus diupload ke Docker Hub ini. Jadi kalau kita copy terus kita paste di VM di Dockernya itu WordPress itu udah hampir jadi. Weh, kok hampir jadi Mas? Terus jadinya kapan? Nah, Docker jadi kalau kita running kontainernya, kalau kita create kontainernya bisa lewat Docker Run atau Docker Compose.
Oke, jadi nggak tahu ya, aku salah nangkep atau gimana ya, Mas Revan. Mas siapa tadi maaf? Mas Revan, udah nyediain layanan tinggal pakai. Docker free, bener free, tinggal pakai, tinggal download. Kalau butuh WordPress ya tinggal ambil aja dari Docker Hub-nya atau barangkali butuhnya, oh aku butuhnya Apache nih Mas. Tinggal ambil aja image-nya ya. Jadi kalau virtual machine kan ISO-nya. Nah, kalau Docker ini image-nya. Ini tinggal di run aja gitu. Jadi ya hampir bisa dibilang tinggal pakai. Kecuali aplikasinya itu udah agak kompleks ya kayak Mas, aku ada aplikasi nih. Tapi ada Python, ada Node.js, ada yang lain juga. Ini ada nggak Mas image yang udah ada jadi satu? Jelas nggak ada ya, karena image itu biasanya itu satu service itu satu image. Kalau teman-teman mau gabungin beberapa image yang kayak tadi, itu tinggal contohnya ini, WP Docker. Mau gabungin beberapa service jadi satu apa ya? Ngejalanin beberapa service dalam satu kali ngeran gitu, itu bisa pakai Docker Compose. Itu contohnya gini, di WordPress kan butuh dua service tuh Mas. Mas Mbak, ada perlu Apache 2 sama si MySQL. Nah, si WordPress Docker Compose ini itu dia jalanin ngedownload dua image. Yang pertama image WordPress sama image MySQL. Jadi tinggal ngejalanin satu kali, teman-teman udah dapat WordPress sama backendnya MySQL dan WordPress itu siap dipakai. Jadi nggak perlu download manual kayak gini nih, download Apache 2 dulu, terus download MySQL lagi, habis itu nge-create database-nya itu enggak. Aku juga belajar Docker ya karena udah males kayak gini. Jadi ya semua orang males lah ya. Apa cuma aku ternyata yang males. Oke, lanjut ya. Ini Docker arsitektur. Oke, Mas Revan barangkali ada pertanyaan ya, langsung aja tanyain. Jujur ya, senang ya kalau ada yang nanya ya. Aman-aman. Oke, jadi klien ini Docker build, Docker pull, Docker run. Ini tuh ada komen-komen yang ada di Docker. Terus juga ada Docker host. Wait, Docker host. Oke, Docker host itu Dockernya ya. Di Dockernya itu ada Docker daemon yang memungkinkan teman-teman bikin kontainer. Terus juga ada image. Image itu yang tadi aku bilang. Ini tuh contohnya itu image yang udah ke download itu ada Ubuntu sama apa nih? Ada yang tahu nggak Mas Mbak? Ini image apa nih? Dia itu kemarin kalau nggak salah dibahas deh. Ini tuh kayak buat nge-cache si database di memori. Ada yang tahu nggak Mas Mbak? Ini image apa? Bawahnya Ubuntu ini. Image ini ya. Image Redis ya dia ya. Ini ada image Ubuntu, image Redis. Aku nggak tahu versi berapa karena nggak ada penjelasannya. Terus image Ubuntu ini dia itu dipakai sama satu kontainer. Dua ya ini. Cuma nggak tahu kenapa nggak ada panah ke sini. Dia itu dipakai di dua kontainer. Kontainer 1 sama kontainer 4 lah. Image Redis ini juga dipakai di kontainer 2 dan kontainer 3. Nah, oh wait, bentar. Oke, terus juga awalnya si Redis ini kayaknya nggak ada ya. Awalnya ini nggak ada. Terus sama si Docker Host ini karena dia mau jalanin si Redis ini dan di kolom di wadah image ini nggak ada Redis, dia itu ke registry dulu. Dia ngambil dulu. Jadi ini kayak Docker pull atau Dockeran Redis. Lah si Docker daemon ini ngecek nih ke wadah image loh. Kok cuma ada Ubuntu nggak ada Redis? Sama si Docker daemon ini ngambil ke registry buat download Docker pull Redis, ditarik, taruh di image. Dari image ini langsung dijadikan sebuah kontainer. Jadi gambarnya kayak gitu. Kalau ada image-nya di running langsung, kalau nggak ada ditarik dari registry. Oke, ini juga ada cara nginstal Docker. Jadi nginstal Docker itu bisa ternyata itu bisa di beberapa OS, di Windows bisa, di Linux bisa, di macOS juga bisa. Ini juga oke ada running di CLI sama GUI, tapi jujur sampai sekarang aku belum pernah pakai GUI-nya. Di Windows aku pakai WSL atau pakai VM ya VM di cloud computing lain atau ya di Linux langsung. Tapi di macOS ini aku nggak pakai ini, nggak ada Docker-Dockerannya. Sengaja tak bikin bersih. Oke, ini juga ada status Docker. Ini kalau udah keinstall, itu statusnya bakal aktif running. Dia tuh di versi mana weh? Ada nggak keterangannya? Nggak ada versinya ya? Oke, nggak apa-apa.
Ini itu versi CLI intinya. Ini versi CLI. Kalau mau ngecek status running apa enggak, stop atau lagi running atau lagi awalnya stop di running gagal nyala itu lognya gimana? Itu bisa pakai kayak gini aja. CLI itu command line interface ya. Jadi full full text. Nah, terus juga di sini ada image, map ada CLI, map ada GUI. GUI ini ya graphic user interface ya. Gambarnya ya bisa diklik, bisa di scroll gitu, bisa pakai mouse. Intinya yang GUI itu bisa pakai mouse, tapi yang ini full keyboard. Yang GUI ini biasa di Windows sama Mac mungkin ya. Aku jujur nggak paham yang Mac itu gimana gambarannya, tapi yang Linux kayak gini. Oke, harus juga kita langsung belajar tentang Docker command. Oke, berarti Docker itu bentuk imajinasinya seperti package ya. Wait, seperti package. Mungkin kayak eh eh, gimana ya? Bingung juga aku jawabnya. Image seperti package gitu ya. Bentar. Docker ini container engine. Container ini seperti package. Ada benernya. Jadi kayak satu service, satu aplikasi kan biasanya jalan di beberapa service tuh. Mungkin kayak MySQL tadi kan ada service Apache, service web server sama service database MySQL. Lah, Apache MySQL ini dia itu di package dalam satu kontainer atau dalam satu image. Jadi dua service, satu aplikasi jadinya satu kontainer. Gitu Mas Marvel. Mungkin kalau belum menjawab tenang aja kalau belum kejawab pertanyaannya karena aku kurang nangkap pertanyaannya tenang aja ntar kita langsung praktek. Tapi jujur ya, aku tuh dulu kemarin tuh niatnya itu teman-teman semua nih dapat akses VM semua. Tapi karena kebetulan nggak tahu ya, sumpah ya ada aja ya. Padahal kemarin nyala coy, minggu lalu tuh nyala, nggak usah minggu lalu 3 hari lalu tuh nyala coy. Tapi tadi malam tak coba akses, ya aduh mati. Kayak gini loh, nggak bisa diakses lah. Kenapa nggak di restart mas? Servernya ada di SMK, SMK lagi libur. Terus aku nggak ada akses apa ya nggak ada akses wifi-nya jadi wifi hotspot SMK sama jaringan server ini beda coba kalau pakai ini ya Grafana stml.cloud bentar bentar ini aku juga penasaran nih kenapa bisa nyala tapi nggak bisa diakses coy bentar ya nyala tapi nggak bisa diakses ada 3 node VM-nya oke ini bahas yang lain ya bukan bahas Docker tuh kan CPU-nya free compute satu compute dia juga nganggur tapi bisa nih mati ya makanya ini aku OpenStack mas kan aku ini dulu tuh magang kan di SMK Telkom Purwokerto. Dia tuh ada bahas yang lain. Nggak apa-apa lah ya biar rampungnya lama. Oke, yang bahasnya kan tadi ada server tuh, ada 3 server. Aku disuruh install ini, install. Awalnya tuh SMK Telkom itu udah pakai Proxmox. Cuma gurunya itu pengen nyoba OpenStack. Oke, coba tak garap OpenStack. Ternyata susah mas. Ternyata yang misalnya susah kalau pakai call Ansible dan lain-lain. Jadi aku pakainya MicroStack doang. Pakai MicroStack. Cuma ya kayak apa ya kayak OpenStack cuma core service-nya doang dan misalnya itu lebih gampang. Nah, cuma ya gini nggak bisa dibuka coy. Di habis login itu kayak tadi nggak bisa. Nah, nah aku biasanya sih di remote ya, tak remote pakai selain JN. Jadi kayak semua VM bisa di remote dari web base gini ya. Nah, cuma sialnya nih kedaluarsa SL engine-nya. Nah, buat ngerineunya harus masuk SSH. Buat masuk SSH, VPN-nya itu mati. Aku udah ada install VPN di servernya, cuma nggak tahu gimana ceritanya mati, sumpah. Mau disebut internetnya mati, tapi CLNGN-nya nyala, disebut servernya mati, tapi OpenStack-nya bisa dibuka. Gimana jalannya? Aku bingung, sumpah dari kemarin gak kepikiran. Nah, kalau Proxmox, aku juga pakai Proxmox. Kebetulan ini project pribadiku. Jadi aku megang klub ya, megang klub di kampus, namanya AWS Cloud Club. Dia itu ada server, tak taruh kampus. Nah, di situ awalnya bingung nih, aku mau pakai OpenStack atau ESXi. Aku juga pakai ESXi Mas di rumah, di kos. Jadi aku punya server di kos, server di kampus. Di rumah aku pakai ESXi, ISK ya, VMware ESK. Upsi.
sama kayak VirtualBox tapi lebih keren, lebih apa ya, tipe satu yang bare metal tadi. Pas awal beli server ini bingung, mau diinstal OpenStack atau Proxmox atau ESXi. Tanya sana tanya sini bingung. Akhirnya dosen pembimbing ngomong Proxmox aja. Tapi aku nggak mudeng, Pak. Jadinya ya oke, Proxmox. Kalau kalau aku pribadi orangnya nggak mungkin belajar kalau terpaksa. Jadi aku nekat nginstal server pakai Proxmox tanpa ilmu apa-apa. Jadi aku sebelumnya udah paham XG, ESXi. Cuma Proxmox aku belum pernah nyoba sama sekali. Aku kemarin nginstal minggu kemarin, baru minggu banget ini, minggu kemarin lah. Jadi, terus pertanyaannya bingung nih. Ini mau pakai Mikrotik atau gimana, Pak? Install router aja di Proxmox-nya. Tapi aku nggak mudeng. Aman, bener, aman. Nah, jadinya diinstal nih PFSense nih. Jadi routernya itu di dalam Proxmox. Cuma lucunya ya, entah lucu atau kurang aja. Ceritanya gini ya. Kan dosennya ngomong, Pak, pakai PFSense aja. Aku nggak mudeng kok, Pak. Nek gelem kalau mau sana garap. Aku ngomong ke dosen kakak gitu, kalau mau sana garap. Dosennya mau. Jadi dosennya kemarin nih, minggu kemarin tuh ngerjain Proxmox ini bagian networkingnya. Ya karena aku nggak mudeng, cowok. Aku pengen bantu, cuma nggak mudeng. Jadi dosennya yang ngerjain networking dari kemarin. Oh, terus ya kalau udah jadi ya pengennya dipakai buat mahasiswa lah. Ini Proxmox-nya running cloud kah, Mas? Bukan on-prem. Ini on-prem, Mas. Ini on-prem. Kalau kalau mau, ini aku tak ke lantai 3. Ini aku di lantai 1 kampus, servernya di lantai 3. Kalau mau tak ke sana nih. Cuma nggak tahu ya dikancing apa enggak. Coba ya, tak buka di sini ya. Bentar. Gimana ya? Bentar ya, bentar. Nih, jujur di luar materi, tapi nggak apa-apa lah ya, asik lah ya. Kalau dimarahin sama MC, ntar kita balik ke materi. Oke, bentar ya. Bentar. 172. Nah, di sini juga aku pakai PFSense ya. Bentar. HTTP. Oke, aman. Wih, kok nggak bisa, weh? Nah, ini aku pakai PFSense. Jadi ini on-prem, Mas. On-prem serverku sendiri di Dell R630. Kemarin beli ya buat ini, buat pribadi, buat ngoprek lah. Aku emang ya sering beli-beli kayak gini. Pola pikirku ya selama buat ngoprek ya nggak masalah, nggak bisa dianggap boros juga kan. Ini aku beli sendiri, habis itu tak install Proxmox di atasnya. Jadi runningnya on-prem. Ya meskipun on-prem ala-ala lah ya. Ini dia tuh pakai ISP kampus. Kalau di speed test itu namanya itu Telio ya. ISP-nya itu Telio. Itu. Atau mungkin mau dicek langsung ya, barangkali nggak percaya. Aduh, exit note-nya mati coy. Nggak usah deh. Ini tuh pakai ISP kampus. Speednya berapa tahu nggak, Mas? 10, 10 Mbps. Ah, asli pusing banget ya. Gimana ceritanya kampus itu nge ngasih bandwidth 50 Mbps ke lab, tapi ke serverku cuma 10 Mbps. Oke, ini tadi sampai mana ya? Tadi aku lagi bahas OpenStack, Grafana, tahu-tahu ngomong Proxmox. Jadi Proxmox-nya ini ya. Sebenarnya bisa sih bikin VM di Proxmox terus di-share ke kamu ya, ke peserta buat hands on. Cuma aku kemarin udah nyoba install CLNGN kayak yang tadi. Tapi dia tuh nggak dapet internet. Padahal di template-nya itu udah aman, internet aman. Tak bikin template, tak clone, networkingnya juga udah nyolok. Wait, wait, networkingnya juga udah nyolok kan? Mana weh? Oh ini, networkingnya juga udah nyolok, tapi dia tuh nggak bisa ngeping internet. Otomatis aku nggak bisa nginstal Docker Shell Engine ini. Jadinya ya, ntar aja, masih ada besok. Ternyata nggak keburu guys. Ini aku juga jujur-jujuran ya pakainya AWS ujung-ujungnya sih. Karena aku juga nggak ada akun GCP, tapi nggak masalah. Teman-teman barangkali ada GCP pakai aja, semuanya itu sama. Yang penting goal kita tercapai yaitu belajar bareng. Ah, bentar. Aman, aman, aman. Selama ada air minum aman. Mas Revan ngikutin gak nih ngomong-ngomong? Ada ininya nggak? Ada Linuxnya nggak? Mas Marvel ada Linuxnya nggak? Wah, wah seru nih. Jenengan
Gimana Mas? Kok bisa punya Proxmox? Tuh TA kah dijadiin TA atau ada matkul yang perlu Proxmox atau ngoprek aja di rumah? Ngomong ngomong fresh graduate tapi tak kerja cyber security ya. Oke, keren-keren. Proxmox kantor berarti ya atau home lab sendiri? Oke, kantor ya. Oke, kalau kalau gitu gaskan lah ya. Kita langsung ngoprek aja, tapi aku pakai ini, nggak pakai Proxmox buat kali ini. Ntar aku, ya aku udah nyoba SSW, cuma nggak, wait, nggak jadi. Bentar ya, ini aku juga lupa nih cara nge-add. Oh, bentar. Keypairnya salah, coy. Bentar, bentar. Ini aku sumpah ya, lama banget nggak ngotak-atik ini. Biasanya langsung pakai CMD kan. Ini aku di kos ya pakainya Windows. Ini cuma cuma buat di luar doang. Bentar. Ini gimana caranya, bro? Bentar. Itu ya, sabun kok. Wis nambung tapi aku lagi ana acara liya. Engko sore lah, Pak. Oh, sih ngomongin. Wis nambung cuma urung Terus, rapi-rapi. berarti apa? Urung rapi-rapi. Belum berapa? Berarti sih dari apa nih versi Oh, pan beres mana? begitu. Aman lah. Soalnya Kok dari mana hapusan sambil sih? Papat tamu. malu Yang mau jajal ya, tak kejar lah. ya. Ya, Oke. siun ya. Ki bentar. Jadi ini ada kipernya Ubuntu. Awes. Bentar ya, guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau nggak bisa asik ke, asik. Oke, maaf banget ya, aku nggak bisa nge-provide lab kali ini. Aku biasanya pakai OpenStack juga, Mas, buat event-event yang lain. Ada 20 peserta pakai Proxmox ya jalan. Ya karena servernya ada 3. Cuma CPU-nya tuh CPU lama dan cuma satu CPU. Oke, kita balik ke PowerPoint ya. Kita balik ke PowerPoint. Ini aku belum persiapan, jadi mungkin aku bakal banyak googlingnya. Slideshow. Nggak usah di slideshow lah ya. Jadi Docker komen pertama yang kita pelajari itu Docker Pull. Docker Pull itu kurang lebihnya itu kayak Git clone ya. Jadi ada repositori nih di sini nih. Kalau Git Git kan, oh aku mau ngambil repositori yang di sini, disimpan ke Linux kita, Linuxku. Kita tinggal Git clone spasi URL repo. Lah, kalau Docker ini ada image namanya itu Hello World kebetulan, bisa apa aja bisa yang lain. Kalau mau ngambil image ini meskipun kita belum butuh tapi mau di-download dulu, disimpan di lokal, teman-teman bisa di-pull aja dulu, di-download dulu aja pakai perintah docker pull spasi nama image-nya. Ini contohnya docker pull hello world. Aku coba kerjain ya. Tapi belum ada dockernya, wey. Docker. Sebenarnya install docker itu bisa kayak gini. Tapi aku kemarin, bukan kemarin ya, dulu-dulu nyoba nggak jadi. Jadinya aku ingin apa ya, punya perintahnya sendiri. Ini juga nggak ngambil dari dokumentasi docker, cuma udah lama. Ini oke, mungkin sembari install tak jelasin satu-satu ya barangkali. Ini kan ada yang semester 2 nih, barangkali 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 kurang paham tentang Linux. Oke, ini aku lagi running, ini biarin tak tinggal di belakang layar, aku tak jelasin satu-satu ke ini ke teman-teman. Oke, jadi ini apt update ini biasa kayak buat ngeperbarui repository, ya gampangnya gitu. Buat ngeperbarui apa ya, buat mengetahui versi-versi terakhir sebelum download itu di Linux itu wajib sebelum apt install di Linux itu wajib apt update. Masih update ini beda ya. Jangan kira update itu update versi. Yang awalnya satu jadi dua itu enggak. Kalau satu jadi dua itu upgrade. Di Linux itu upgrade bukan update. Oke. Terus yang kedua ini ada apt install. Apt yang saya ini kayak ngedownload gitu. Ada ngedownload ini saya sertifikat call GNU PG. Ini aku kurang paham fungsinya apa. Ini mungkin ya buat kayak sertifikat buat yang ini kayak keyring. Terusnya aku nggak tahu. Core ini. Oke. eh oke silakan. Ini aku pakai Ubuntu Mas. Tested. Sisanya aku nggak tahu ya. Mas Revan pakai apa? Ubuntu berapa? Enggak, Ubuntu versi berapa?
Semoga sama lah ya. Oke, dua-dua aman. Oke, ini aku kayaknya dua-dua juga deh. Oke, aman. Docker PS. Oke, aku aman. Oke, selanjut aku jelasin ya. Mungkin Mas Revan bisa disampingin dulu. Jadi ya nggak bisa dijelasin juga ya. Aku juga nggak pernah jelasin satu-satu kayak gini. Yang penting nggak error ya udah tak tinggal langsung. Jadi ini kayak install apa gitu, terus ini ngedownload Dockernya, terus nge nge apa lah nih tentang key-keyannya gitu, terus ngecamot biar bisa diakses sama user lain, grup lain mungkin, terus nge-echo si ini ke dalam mana weh? Ke dalam sini kah kayaknya mungkin ya. Terus juga masukin lah gitulah ya ini jadinya ya nggak perlu dijelasin lah. Yang penting kan jadi bro. Terus juga ini ada apt update karena kita habis masukin repo baru anggaplah. Habis itu tinggal langsung diinstal Docker CLI dan lain-lain ini nggak perlu dipahami. Yang penting jalanin aja. Selama nggak ada error, Docker PS muncul itu aman, nggak perlu dipahami. Sumpah ya teman-teman yang semester 2 kalau belajar ya yang penting jadi aja nggak usah dipahami. Kecuali emang ada waktu senggang baru dipahami nggak apa-apa. Oke, nah lanjut ya. Ini lah close dulu boleh. Oke, yang pertama itu kita Docker pull. Docker pull itu kayak buat yang tadi ya. Kita coba. Oke, coba disamain ya. Docker pull hello world. Clear Docker pull hello. Oke, bentar. Aku coba Docker image ls dulu buat ngecek ada apa aja nih di image yang ada di Dockerku. Nah, buat ngeceknya bisa dua perintah, image ls atau images. Dua-duanya sama. Terus juga ini kan intinya itu di Dockerku belum ada image apapun. Aku coba Docker full hello world. Oke, kalau kalau aku nggak ngedeklarasiin tag itu yang titik dua ya. Kalau nggak ngedeklarasiin tag, mungkin contohnya itu kayak kayak gini, nggak ngedeklarasiin satu titik berapa gitu versi-versinya. Kalau kayak gini saja, itu bakal nge-pull secara default ke yang latest, yang terbaru, yang terakhir banget. Tapi kalau teman-teman butuhnya, oh aku butuhnya yang 1.2 nih, nah tinggal kayak gini aja. Contoh ya. Tinggal disesuaikan sama tag yang ada di repository Docker image masing-masing. Oke, setelah aku nge-docker pull hello world, terus aku coba docker image ls lagi. Nah, sekarang udah ada nih image yang barusan aku download nih, si image hello world tadi. Terus tagnya latest karena pas nge-pull aku nggak deklarasiin image ID-nya ya ini sebenarnya bisa lebih panjang ya karena ini lebih disingkat aja. Terus juga ada size. Oke, terus ada created. Wait mas, kok creatednya 12 bulan yang lalu bukannya kita barusan nge-pull ya? Nah, created ini itu kayak apa ya? Tanggal image tersebut, versi tersebut itu di-push. Nah, jadi si Hello World latest ini ternyata di-pushnya itu 12 bulan yang lalu. Bukan kapan terakhir kita download, kapan kita downloadnya, bukan kita ngepullnya kapan, tapi created dari Docker image-nya. Oke, ini perintah pertama masih gampang banget. Kayaknya ada beberapa perintah yang susah loh. Ntar mungkin tak skip aja kali ya. Oke, sehingga ada Docker create. Oke, kita coba jalan ya. Docker create hello world. Bentar. Oke, jadi kalau kita udah punya image, kan kita udah punya image nih si hello world ini lah. Terus kalau aku pengen di run, di create. Oh, bentar. Oh, ini cuma nge-create. Oke, aku mudeng. Jadi kita nge-create container itu pakai perintah create, tapi aku jujur jarang pakai perintah create, tak langsung perintah run. Nah, kalau perintah create ini itu cuma bikin kontainer pakai image hello world, tapi masih mati kontainernya. Nah, bisa dibuktikan dengan Docker PS itu masih belum ada apa-apa. Tapi kalau Docker PS min A itu min all, terus statusnya itu created, tapi stop. Created, tapi stop. Kita bikin tapi nggak langsung dijalanin. Kita bikin tapi tetap mati. Nah, ini buat nge-create container. Lah, buat nge-run-nya, nge-start-nya bisa pakai Docker. Wait, sebenarnya nggak perlu ada kontainernya ya, langsung Docker start itu kayaknya bisa. Docker start min i.
Oke, kita coba docker start min i. Oke, container ID copy paste. Wih, bentar. Wih, gimana cara ngopinya, weh? Control C kah? Oh iya, maaf. Oke. Docker start bukan min it, bro, min i. Nah, oke, paham. Jadi kita docker. Oke, mungkin tak paste di sini ya. Tadi mana, weh? Docker full, habis itu kita docker create, jadi download repo, terus nge-create kontainernya, terus terakhir kita di start container ID. Nah, setelah kita nge-start si image Hello World, ternyata dia itu diciptakan buat belajar doang, nggak ada service apapun yang aneh-aneh. Jadi kalau kita run itu bakal muncul message kayak gini doang ya. Ini nggak perlu dibaca. Kayak ini juga ternyata bisa dimasukin ke base ya. Oke, Mas Revan, Mas Marvel, gimana buat sampai slide 14? Ketinggalan ke Mas Afif, Mas Aldi, Pak Freddy, Kak Claudia Kusuma, ada Mas Rion, ada Mas Restu, Mas Rosid. Dia sini satu-satu ya. Oke, aman, alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Oke, tadi konten toker ini kita udah juga kita tokeran. Oke, jadi kita terakhir kan toker start. Kita coba tokeran ya. Kita coba pakai toker run spasi nama image-nya. Docker run hello world. Bedanya apa Mas sama si create? Kalau create itu hanya nge-create ntar hasilnya kontainernya masih mati, belum di start. Kalau Docker run itu kayak gabungan dari create plus start sama dengan run. Nah, kalau kita enter, dia itu Docker run hello world, dia itu langsung muncul outputnya sama seperti setelah kita nge-start kontainer yang sebelumnya di created di create doang. Nah, aku biasanya pakainya tokeran langsung sih, jarang banget lah pakai toker create. Sumpah jarang banget. Aku juga baru ingat kalau ada komen toker create. Inilah ya kalau ngisi tapi nggak latihan. Nggak apa-apa. Aman. Jadi ya, oke. Oke, ini mungkin kita rampungin sampai akhir dulu pakai image-image yang GJ. Nanti kita coba pakai image yang beneran ya. Tokeran udah, toker image ls yang kayak tadi aku coba, toker image ls, kita cuma ada satu image. Oke, sekarang kita coba download ngepull image baru, image engine X. Oke, teman-teman minta tolong bantuin aku cara ngepull ini. Gimana cara pull image engine X? Minta tolong dong, Mas, Mbak, dikirimin ke chat cara ngerannya gimana nih? Komen apa ya? Tukar komennya apa? Cara ngepull ini kan tadi kan kita ngepull tuh image hello world kan kayak kayak gini nih. Tuh, mana weh? Docker, mana weh? Ada tadi loh, Docker pull. Nah, Docker pull hello world. Nah, cara buat ngepull image engine X gimana? Langsung pull engine X. Oke, benar. Oke, jadi langsung Docker pull engine X ya. Nah, ini kita bakal langsung ngedownload si Engine X, si terakhir ya, versi latest karena belum ada. Nah, karena Engine X ini agak gede size-nya, gede ini ya. Jadinya dia itu ngepull dulu, ngedownload dulu. Nah, kalau udah kayak gini, rampung lah. Terus gimana cara ngecek nih? Udah ke download belum? Kok langsung rampung? Cara ngeceknya lagi gimana, weh? Ya, cara ngecek udah ada image apa aja yang ke download gimana, Mas? Mbak? Yes, bisa bener ya, bisa pakai Docker image ls ya. Ini aku sama Mas Revan ya kayak anak ini ya ngajar anak SD ya. Oke. Oke, ini kebiasaan ngisi di SMK jadinya ya kayak gini.
Benar ya, Pak, bisa pakai perintah Docker image ls atau Docker images. Jadi yang awalnya kita reponya itu hanya hello world, kita Docker full engine X, sekarang ada dua lagi. Oke, sekarang aku mau nyoba nambah lagi nih, Docker full HTTPD. HTTPD itu Apache 2 ya. Nah, sekarang aku coba kalau Docker image lagi, sekarang bakal jadi 3, engine X, HTTPD, hello world. Nah, ini nih, si engine X ini terakhir di pushnya itu di 3 weeks, HTTPD itu 7 minggu, hello world itu 12 bulan. Oke, 16 rampung, Docker image, terus juga kontainer, wait, kontainer ls. Bentar, bentar, bentar. Ini maksudnya apa nih, bro? Oh, aku tahu. Kayaknya ya, ini tuh kayak buat ngelis semua kontainer yang yang jalan maupun yang mati, exited atau stop atau apa gitu. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Coba Docker Dockeran HTTPD. Oh, bentar, Docker start aja. Docker, Docker maaf, Docker create HTTPD sama Docker create engine X. Coba aku Docker PS. Loh, kok masih nol mas? Kok masih kosong? Bukannya sebelumnya udah di create ya? Kamu udah di create, tapi karena belum nyala, jadi sama si Docker PS ini nggak di print. Jadi output dari Docker PS saja itu dia ngeprint semua kontainer yang running. Kalau nggak running tapi pengen dicek ada apa aja kontainer yang nggak running, itu bisa pakai perintah min a. Nah, di sini ada nih beberapa nih. Ini jadi jelek ya karena taksum ya. Ini ada image engine X, ada DPD, hello world-nya 2 kali sama kayak yang sebelumnya kita kerjain. Nah, oke, cuma kayak gini doang. Ini created, ini exited, oke. Docker, oke, Docker container, oke bisa pakai ini ya, Docker PS ya. Coba kalau Docker container ya, Docker container ls min a. Oke, dua-duanya sama-sama benar. Kalau aku pribadi biasanya Docker PS min a. PS kepanjangan dari apa mas? Aku juga nggak tahu weh. Apa ya Docker PS? Apa weh? Ada yang tahu nggak kepanjangan PS apa? List container. Sumpah nggak tahu kepanjangannya. Oke, lanjut ya. PSU ya, Power Supply Unit gitu ya. Oke, lanjut ke Dockerane interaktif. Oke, jadi, jadi sebelumnya kan kita kalau bikin kontainer kan langsung ke exit kan. Nah, sekarang contohnya gini. Bentar, aku mikir dulu. Aku mikir dulu. Nah, guys ya, aku mikir dulu ya. Oke, nih. Oke. Oke. Wait, wait, bro. Jangan pas dokteran aja ada nggak? Oh, mungkin ini ya. Bentar. Tadi terakhir sampai mana, weh? Dokteran min it. Oke, oke, aku tahu. Oke, sebentar ya. Bentar. Ini aku sumpah belum ada persiapan, coy. Nano indeks HTML fatur. Wih, jangan ngeledek ya. Aku emang nggak usah ngoding, bro. Oke, terus ini berarti wait. Oke, ini contoh mkdir fatur, mv index pindah ke fatur. Terus ini song engine X kita ubah ke fatur saja. Oke, coba aku run. Jadi ini wait. Kok gini, weh? Bentar. Oh, maaf. Bentar. Kok gini, weh? Some content engine X. Keren min n. Namanya ini. Kontennya ini. Image-nya mana? Kok nggak dideklarasiin? Oke, bentar ya. Tukeran ini. Bentar, guys. Tukeran min name, min d, min p. Terus coba engine X. Image-nya engine X. Oke, bentar.
Ya Allah, bentar. Oke, coba pindah ke Apache aja ya. Oke, coba tak clear. Maaf ya, guys. Tok, Docker PWD. Oke, bentar. Aku tahu. Ini aku masuk ke Fatur dulu mungkin. Terus jalanin yang ini. Ya enggak, Bay? Oke, ini aku coba jalanin ya. Jalanin ini. Coba di Docker PS. Oke, dia itu port HTTP. Port HTTP atau port web server kan di 80 nih. Lah MinPay ini apa, Mas? MinPay ini buat nge-publish ya, nge-forward. Jadi yang di kontainer itu port 80 itu diteruskan ke host OS, ke Linuxnya aku itu di 8080. Jadi seandainya aku ngemanggil service yang ada di port 8080, entar itu bakal dilempar ke port 80 si kontainer tadi. Oke, kita bisa buktikan di SS Min Toolpan pasti ada port 8080 yang kebuka. Oke, benar. Sekarang buat uji cobanya, kita coba buka, coba panggil langsung IP publiknya ya, for ipinfo.io. Oke, IP ku 16 ini kita port di 8080. Wih, bisa bro, keren banget ya. Oke, oke, ini jadi kontainer yang aku bikin udah udah running di 8080 ini IP publikku. Dia itu udah ada isinya Fatur kan. Nah, sekarang contohnya, wah ternyata Faturnya salah nih. Ternyata Faturnya itu nggak pakai FATUR ternyata. Nah, kita sebenarnya bisa masuk langsung ke dalam kontainer tersebut pakai min it. Wait, wait. Oke. Oke, aku tahu. Coba Docker PS dulu. Coba aku stop ini ya, Maya. Docker stop paste. Nah, terus coba yang Dockeran tadi itu jangan pakai min d. Min d itu artinya detach. Detach. Cara bacanya gimana, weh? Intinya tuh kalau habis di run itu nggak bakal masuk ke kontainernya atau nggak ngeprint log-lognya, tapi langsung kita bisa ngeketik lagi di Linuxnya. Kalau D-nya dihapus, sisain IT, kita apa? Wait, oh aku tahu. Eh apa sih dua? Nah, kalau apa namanya, weh? Kalau min D-nya dihapus, kalau min D-nya dihapus, itu langsung masuk ke kontainernya. Tapi dia itu ngeprint log-lognya. Kalau kita refresh di sini, ntar lognya masuk di sini. Nah, coba teman-teman akses di URL ini, pasti bakal masuk di Dockernya aku nih. Karena ya, karena tadi min D-nya dihapus, nggak di-detach, tapi aku langsung masuk ke sana. Lah, ini ada yang akses dari IP 45 sama 111. Ini berarti yang dengerin cuma 2 orang apa ya? Yang lain tinggal tidur apa gimana? Nah, ini cuma ini kalau nggak pakai minde, beta close kalau pakai minde itu kayak tadi. Tapi seandainya, coba seandainya aku minde, min it, oke, salah lagi, min app3, terus aku, wait mas, jangan fatur bisa nggak? Oke bisa, tapi aku nggak mau ngedeploy ulang. Nah teman-teman bisa masuk ke dalam kontainer tersebut buat ngotak-ngatik. Caranya itu tinggal docker exec min it container ID container ID spasi base. Nah, ini aku sekarang udah masuk nih yang awalnya uh, di VM ku sekarang itu di dalam kontainer. Nah, kalau aku ls kan ada nih cd.docs ls ada index.html. Nah, bisa nggak Mas diubah? Bisa. Caranya gimana? Pakai nano. Oke, nano kan nggak ada Mas karena tadi kan kontainer katanya minim fitur, minim service. Nano aja nggak ada, Hotop nggak ada, curl nggak ada, Wiget nggak ada, Echo ada nggak? Oke, ada. Oke, jadi aku mau ngubah fatur yang pakai jadi fatur nggak pakai jadi fatur ya yang oleh fatur. Nah, coba kita ubah jadi echo fatur ke indeks HTML. Cat, bisa nggak cat? Oke, ternyata nggak keubah ya ke tambah line selanjutnya ya. Harusnya di set di replace, tapi aku nggak tahu gimana perintah detailnya. Nah, jadi kita bisa masuk ke dalam kontainer tersebut
buat ngotak-ngatik. Tapi biasanya yang namanya kontainer kalau ada perubahan ya pasti di remove dulu, bikin perubahannya, source code-nya diupdate baru di run lagi. Jadi kita nggak akan masuk ke dalam kontainer tersebut buat nge-update-update-nya. Jadi kalau ada update di down, update-nya dirampungin, di up lagi gitu. Jarang-jarang lah ada yang masuk-masuk ke dalam kontainer buat ngubah-ngubah source code kayak tadi aku. Oke, ini juga ini. Oke, mungkin barangkali teman-teman mau nyoba perintahnya itu ini ya. Oh, bentar. Exit. Ya, barangkali teman-teman mau nyoba. Mungkin nggak ke expose ya, indeksnya mungkin nggak ada ya. Tapi ya buat nge apa namanya? Buat nge-exec-nya, teman-teman bisa coba pakai perintah yang aku kirim di chat. Ini kontainer ID-nya minta tolong diubah. Kontainer ID. Ini ya selnya ya bisa pakai base atau sh. Tapi ya enaknya pakai base. Biasanya kalau base-nya Ubuntu, basisnya Ubuntu itu pakai base. Tapi kalau basisnya itu Alpine dan lain-lain dan sebagainya ya, aku kurang tahu tepatnya apa. Kalau Alpine biasanya pakainya tuh sh gini. Ini itu lebih lah apa ya? Ya sama-sama sel, cuma sebelum diimprove ya sh ini setelah diimprove jadinya base. Base ini ada autocomplete dan lain-lain. Jadi ya barangkali teman-teman mau nyoba, ini aku sebenarnya ya bisa-bisa aja tak share VM ku, cuma ya karena ada kipernya itu, ya bisa aja tak bikin kiper baru. Cuma harus ngajarin cara ini ya, Termius dan lain-lainnya. Mungkin kapan-kapan lah ya kita belajar Docker bareng lagi, yang termasuk hands on-nya. Bentar weh. Nah, ini aku ganti mic deh. Oke, sekarang gimana Mas Mbak suaraku? Kebesaran atau kekecilan? Cek, 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 cek. Aman ya? Gimana Mas? Bagusan. Oh lah, bagusan yang tadi berarti ya. Oke, kalau gitu tak cabut lagi aja. Oke, sekarang gimana Mas Fajar? Dia balik ke tempat yang tadi kan? Basah ya? Oke, oke lanjut ya. Oke, ini Docker PS yang tadi aku jalanin. Oh, PS itu artinya proses, weh. Gitu ya, kalau kalian belajar. Tapi yang penting rampung. Jadinya kayak aku, nggak memahami prosesnya. Yang penting rampung, jadinya ngerasa bisa. Jadi kalau ditanya Docker PS, PS-nya kepanjangannya apa? Ya aku nggak tahu tadi sebelumnya. Ternyata PS itu proses ya. Oke, PS proses. Jadi buat ngecek proses yang jalan, ada kontainer apa yang running, kayak yang tadi aku jelasin, teman-teman bisa langsung di Docker PS. Nah, ternyata yang running ini ada satu kontainer, tapi kalau di min A, itu ada banyak kontainer yang lagi enggak running, ada yang created atau exit. Gitu, Mas Be. Oke, terus juga kita ternyata setelah ngebikin kontainer dan mau masuk langsung ke dalam kontainer tersebut, itu juga bisa pakai perintah dockeran min it spasi image spasi jenis selnya. Karena Ubuntu pakai sel base, berarti perintahnya itu dockeran min it spasi Ubuntu spasi min base. Oke, kita coba bareng-bareng ya. Docker run min it Ubuntu base. Oh, oke, barangkali ada pertanyaan ya, Mas Mbak. Langsung aja di Slido boleh, di sini boleh, open mic juga boleh, manut lah. Oke, Docker run. Oke, jadi sebenarnya Ubuntu, Debian lain-lain dan lain-lain kayak OS Linux yang lain itu tuh sebenarnya dia tuh nyediain image untuk kontainer juga. Jadi seandainya teman-teman nih, Mas, aku mau bikin aplikasi ini, tapi di Docker Hub-nya itu nggak ada image yang aku cari. Nah, teman-teman bisa deploy aja, maksudnya run aja kontainer yang basisnya OS aja kayak Ubuntu, Debian, Alpine dan lain-lain. Terus di dalamnya itu baru diinstalin-salin.
secara manual. Enggak manual banget, bisa pakai Docker Compose. Ntar mungkin tak tunjukin aja ya, enggak mungkin banget nih, tak ketik satu-satu nih. Ini kita bisa banget nih masuk dari running dari Linux VM ku, habis running itu langsung ke dalam kontainernya. Coba kalau aku cat etc min os min release, dia itu di Ubuntu 24 di kontainer ya. Kalau aku ls itu cd. Gimana ya intinya gini lah, hostname-nya itu di yang gaje-gaje ini. Wait, aku tahu. Nah, cara keluarnya itu kalau mau exit langsung itu bisa Ctrl C, tapi kalau nggak mau di exit, mau keluar tapi nggak mau di run. Kalau Ctrl C itu langsung nge-close. Nge-close dalam arti kontainernya mati. Kalau mau keluar tapi di detach aja gitu, bisa pakai Ctrl AD. Kalau nggak salah. Ctrl AD. Oke, benar. Coba tukar PS lagi, masih jalan nggak Ubuntunya? Lih, kok mati weh? Harusnya bener weh. Apa Ctrl D ya? Bentar, bentar, bentar. Ctrl D. Docker PS. Sama-sama mati ya. Intinya gitulah. Ya, kita intinya gitu. Oke, terus oke ini udah rampung. Kita coba naik lagi ke atas. Ada ada materi yang lain, Docker Compose, Docker File. Ya, coba teman-teman kita deploy WordPress bareng-bareng ya. Docker ini di googling aja Docker Hub WordPress. Nah, di sini udah ada Docker Compose-nya nih. Jadi WordPress ini itu kayak image WordPress saja. Tapi ketika WordPress ini dijalani, dia itu butuh si MySQL. Teman-teman bisa download manual satu-satu, tipe manual satu-satu, atau bisa pakai yang namanya Docker Compose. Docker Compose is oke, Docker Compose ini memungkinkan buat nge-define sama running beberapa kontainer sekaligus dalam satu kali dalam satu kali eksekusi. Oke, ini udah ada Docker Compose.yml, nama filenya diusahakan sama nano docker compose.yml, paste, terus langsung kontrol C, X, Y, enter. Kalau di chat Docker Compose yang muncul semua, sekarang coba aku bentar nih port jalan itu di 8080 ya. Oke, coba aku ubah port yang ada di Docker Compose. Oh, aku tahu, bentar. Bentar, ini port 8080-nya kan kepake nih. Aku coba matiin dulu Docker yang lagi running biar port 8080-nya bisa dipakai sama WordPress. Nah, buat nge-up sih atau ngerun si Docker Compose ini, itu teman-teman bisa pakai perintah Docker spasi compose up min 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 apa ya enaknya ya? Bisa min aja dulu deh. Jangan dikasih min dulu aja deh. Docker compose up langsung. Docker compose up langsung aja. Nah, ini lagi nge-pull si dua image sekaligus, WordPress sama si DB. Jadi sekali run, dia itu secara otomatis bikin WordPress sama si DB. Oke, ini jadi kan tadi kan Docker compose up doang nih. Aku nggak pakai min D. Biar aku mau ngecek nih lognya jalan nggak, MySQL-nya oke nggak, bisa jadi nggak ada error. Maksudnya kontainer terbuat, tercipta, dia itu running, tapi ternyata di dalamnya itu error. Jadi pas di website dibuka itu nggak bisa. Lah sekarang aku coba buka. Wih, keren gak, keren gak, keren gak. Oke, minta tolong teman-teman bukain dah. Bisa kebuka nggak? Jadi pasti bisa sih. Ini cuma biar sombong aja lah. Aku dapat ditinggal itu ya, gara-gara ngomongnya kelamaan. Oke, ini aku jadi sekarang udah punya WordPress tanpa apt install Apache, apt install MariaDB bla bla bla. Sekarang aku udah punya WordPress lah. Terus buat nge buat apa namanya?
Oke, terus kan aku udah punya WordPress nih Mas, tapi kok aku nggak bisa ngetik lagi nih Linuxnya. Lah karena teman-teman nggak di detach. Nah sekarang aku coba Ctrl C, nih nge-stop, nge-down lagi, tapi pas ngeran lagi, clear, maaf, itu dikasih minde. Jadi dia ngeran kayak tadi, tapi di belakang layar, di detach secara langsung. Jadi aku masih bisa ngetik Linux, perintah Linux lagi. Kalau aku buka perintah di ininya lagi, itu pasti masih jalan. Nah, sekarang itu masih jalan ya, dan aku masih bisa di otak-atik. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau di restart, kalau VM-nya di restart, masih jalan nggak Mas Docker kontainernya? Maksudnya auto nyala nggak Mas? Bisa disetting auto nyala, bisa pakai bisa dipakai min restart sama dengan always gitu. Nah, coba aku Hindi cek di man Docker dito. Compose, Nila cek di yan Docker. ipulit. Nah, yang di Docker Wala yan Compose naman di. kan di image di kontainer WordPress ini udah pakai ini ya argumen always. Jadi kalau VM ku tak Makanya rampang. itu pasti langsung ya lah. Atau mungkin kita langsung coba sekali ya. Kaya nawari website. Kita masih running nih. Oke, sekarang aku Kaya coba website start apa? reboot. Website Tapi kaya nya apa sih website. nyala, ntar si Docker ini bakal nge-run kontainer WordPress tadi secara otomatis. Aku coba reboot. Kayak mau tiba-tiba buhong orang kenal ya. Paling ngono man. Langsung ke situ Pak Dek. Iya, aku lagi depan takut alam. Aku juga gitu tahunya Pak Dek. Pas itu langsung dikasih itu suruh di apa? Suruh di scan, suruh dibuka. Oke, tadi maaf ya, aku lupa ngeakses pas VM-nya lagi restart. Jadi tadi kan udah di restart nih. Buktinya mana Mas? Oke, coba tak sudo su cd uptime. Buktinya mana Mas kalau VM-nya bisa restart? Nah, nih uptime-nya itu baru di 10 menit, maksudnya 0 menit. Jadi benar-benar baru di restart ya. Nah, Docker yang Docker tadi ya, tak Docker Compose update itu langsung run lagi secara otomatis tanpa aku perlu Docker start dan sebagainya. Karena Docker Compose tadi itu pakai argumen restart always. Jadi ya gitu. Siapa lagi we yang belum we? WP Docker. Apalagi yang belum we? Oke, bisa juga pakai Docker apa tadi Docker file ya. HTTPD Docker file. Jadi Docker file itu kayak buat bikin image. Nah, ini ya. Jadi kita punya ini nih, mau bikin image, tapi image-nya itu sesuai sama aplikasi source code yang kita punya di laptopku. Oke, contohnya gini. Jadi aku coba untuk bikin file namanya yang namanya Docker file saja, nggak ada extensionnya. Aku paste, terus kopinya itu dari Fathur. Nah, karena aku tadi foldernya kan Fathur tuh namanya, aku coba save. Yang ini ya, folder Fathur, isinya itu udah ada indeksnya. Terus aku coba di build. Perintahnya itu docker build minte. Minte ini apa Mas? Tagnya ya, tagnya itu my apache. Terus titik. Titik itu apa? Titik itu lokasi si docker file. Karena si docker file ini setara sama yang aku eksekusi sekarang. Jadi tinggal pakai titik. Atau di docker file gini ya bisa jadi. Tapi lebih singkatnya di titik aja. Nah, ini juga ada log-lognya di dari HTTPD versi 24 terus di copy slash factor ke htdocs terus dijadiin image. Kalau aku coba docker image ls, ntar ada image baru yang namanya my apache yang barusan aku bikin banget. Terus coba aku jalanin yang tadi, coba aku jalanin di port 80. Weh, kok nggak ada? Oh, dia itu ada apache 2-nya, weh. Bentar, bentar, bentar. Oke, ini aku ngejalanin perintah run pakai image yang barusan aku bikin di port 80 saja. Karena 80-80-nya itu dipakai sama WordPress. Nah, sekarang kalau aku run di sini, itu udah ada si source code yang indeks tadi ya. Ya sebenarnya harusnya ada CSS dan lain-lain, tapi karena ini cuma latihan, jadi hanya ada indeks HTML saja. Kurang lebih gitu sih, teman-teman.
apalagi ya yang kelupaan ya? Ada pertanyaan nggak, Mas Mbak? Barangkali aku ada yang lupa belum dibahas nih. Kontainer background udah. Oke, buat stopnya ya tinggal stop aja. Docker PS, Docker stop. Nah, ini ya kontainer ini coba aku copy kontainer ID-nya terus Ctrl V. W. Oh, maaf, bukan Docker PS, Docker stop. Dia itu bakal nge-stop kontainer yang tadi yang ada di ini. Coba aku refresh pasti mati lah. Kenapa mati? Karena kontainernya udah mati. Buat nge-startnya bisa pakai Docker start lagi. Nah, oke kayak gitu. Nah, sekarang udah start lagi. Apalagi nih yang belum nih. Pakai CC. PPT-nya di-share kah Mas buat ilmunya bagus? Wah, jelas lah. Kita nggak pernah pelit ini ya. Aman aman aman. Tak share langsung Bisa nggak ya? Ini ya, aku langsung tak share langsung ya. Bentar ya, tak melihat. Coba aman nggak? Aman ya, karena aku nggak mau ngotak-ngatik ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa bisa nggak masih buka di kamu? Pakai ITTP.link. Oke, ini nanti aku udah bisa aman. Itu ya Mas, barangkali mau belajar lagi. Tadi ngestopnya udah nge-RM. Oke, kita belum nge-RM. Coba kita docker ps min a. Kan banyak banget nih. Alah, pusing nih Mas. Yang banyak yang udah nggak kepake. Oke, kita buat nge-RM-nya itu tinggal di docker rm spasi container ID. Lah, ntar si hello world ini sisa satu. Lah, sekarang pertanyaannya, gimana cara nge-RM yang dua kontainer sekaligus? Sama aja, tinggal docker rm spasi kontainer ID satu, spasi kontainer ID dua. Ntar kalau aku PS, ntar udah hilang dua kontainer. Oh maaf, dua kontainer. Lah, buat nge-remove semua itu bisa juga, tapi aku lupa perintahnya apa. Oke, itu intinya pakai bash script sih. Apalagi ya. Oke, docker inspect ini nggak terlalu penting. Oke, docker stats masuk akal. Nah, untuk saat ini buat ngecek statistik yang ada yang sedang dipakai sama si kontainer kita yang sedang berjalan, ini ada 3 kontainer yang running, Apache, WordPress, sama si MySQL. Si WordPress ini pakai 44 MB RAM, terus si MySQL ini pakai 351 MB RAM ya. Ini sebenarnya VM ku cuma 1 GB ya dan masih jalan kalau cuma buat belajar. Terus juga apalagi ya, Docker HP ini belum nggak perlu dipelajari. Oke, image peran. Oke, mungkin kita langsung ke bersih-bersih aja kali ya. Kita bersih-bersih cara hapus-hapusnya ya. Oke, sekarang ada 3 kontainer yang jalan. Kita coba stop semuanya. Docker stop, kontainer ID 1, kontainer ID 2, kontainer ID 3. Tiga-tiganya bakal nge-stop. Docker PS. Oh, maaf. Docker PS sekarang udah nggak ada. Tapi dia itu hanya di stop, bukan di remove. Lah, buat nge-remove-nya kayak tadi. Docker RM. Kalau di PS lagi, si base, apa namanya? WordPress tag-nya itu udah nggak ada. Nah, sekarang aku mau ngapus semua semua kontainer yang stop. Docker ps min h. Mana ya? Min key kah kalau nggak salah deh. Docker ps min key. Docker ps min aki. Oke. Coba aku kayak docker rm. Gimana ya? Lupa weh. Bentar-bentar gimana ya? Oh, aku tahu. Bentar. Gini kah? Bentar-bentar. Docker rm. Gini kah? Oh, pakai petik. Bentar-bentar. Ini murni ngarang ya. Kalau salah ya wajar. Salah. Docker ps min. Salah semua ya. Bentar-bentar. Kita tanya ChatGPT dulu Mas Bro. Tenang. Oh ini Docker RM. Bentar. Remedi ya. Remedi dalam mengingat komen. Oh sama-sama nggak bisa. Docker RM. Oh, oke. Oh enggak. Aku mau nge-remove kontainernya dulu aja. Berarti Docker PS min aki. Gini kah? Oh, oke cakep. Jadi kita sebenarnya ini manual, cuma karena yang di RM itu pakai perintah bash script itu cuma nge-quiet, jadi cuma ngeprint si ininya doang ya, si kontainer ID-nya saja.
Kalau umumnya kan ada container name, comment created dan lain-lain. Kita kalau pakai min key, min quiet itu hanya container ID. Nah, terus si output ini itu di run lagi sama si Docker RM ini. Jadi Docker RM run ini sampai semuanya. Kalau Docker PS min A udah bersih. Oke, thank you banyak Mas Revan. Oke, selain Docker container ada juga yang namanya Docker image. Yang tadi kan. Oke, sekarang aku mau hapus semua Docker image pakai Docker image prune min A. Ngehapus semua image yang lagi nggak dipakai sama kontainer. Karena nggak ada kontainer yang ada, jadi semuanya pasti kehapus. Docker image prune min A. Oke, coba Docker image lagi. Sekarang udah nggak ada. Oke, sekarang kalau Docker volumenya gimana? Oke, Docker volumenya ini juga ada. Coba aku Docker volume prune min A. Kalau volumenya nggak nyolok ke kontainer bakal dihapus. Oke, sekarang juga udah kehapus lagi. Jadi image udah bersih. Apa lagi weh? Image bersih, volume bersih, kontainer bersih. Jadi ini coy. Bentar, bentar, maaf. Ini apa lagi ya, Mas? Ini apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Ngeprun image udah. Kayaknya udah semua nggak sih? Udah semua ya, udah setengah tiga. Oke, oke, ini aku udah ngapus semua Docker. Docker, apa lagi ya, Mas? Mas Evan ada ide nggak bahas apa lagi nih? Atau udah dicukupi aja nih? Di apa namanya? Di PowerPoint sih udah sampai tadi, cuma sampai situ doang. Docker file udah, Docker compose udah. Oh wait, wah, alhamdulillah. Jadi sebenarnya Docker Compose ini nggak harus namanya itu nggak harus Docker Compose, bisa aja mungkin kayak WordPress gitu ya, WordPress.yml itu bisa banget. Cuma nge-up-nya itu kan awalnya tadi gini kan, Docker Compose min up min d. Pasti dia bingung nih, nggak ada konfigurasi yang namanya Docker Compose. Nah, kita harus ngedeklarasiin, ngeset si Docker Compose file itu pakai min f. Docker oh my WordPress ya, WordPress min d. Weh, min apa ya weh? Docker compose different file name. Min, bentar bro, tenang bro. Ini udah min F. Docker compose. Oh, up-nya terakhiran kayaknya. Docker compose min F pasti up. Oke, bener. Kayak sering kebalik-balik ya. Coba nggak apa-apa lah. Nggak kelihatan bodoh banget lah. Docker compose min F filenya apa? Ternyata WordPress.yml karena udah nggak Docker min compose YML lagi. Udah kita ubah. Itu bisa banget. Jadi gitu. Oke, ini coba tak up lagi. Ntar coba ngedown lagi ya. Perintahnya itu docker compose. Mungkin ya docker compose down min F lagi. Mungkin. Ntar kita coba dua-duanya ya. Bisa apa enggak? Wih, lagi share screen ya lupa. Oh, wait. Oke, coba tak. Aku lupa dikasih min D. Oke, ini kan udah ini nih. Udah up nih. Nah, sekarang aku coba mau di down. Bisa pakai down langsung. Mungkin bisa. Aku coba docker PS lagi. Oke, kayak gitu. Buat Docker Compose nggak harus Docker Compose, Docker min Compose YML bisa bisa aja disesuaikan sama nama servisnya teman-teman. Oh, aku tahu satu lagi terakhir. Aku mau nunjukin server production yang aku jalanin, yang aku pegang, yang isinya Docker-Dockeran semua. Ini kebetulan servernya ada di AWS. Aku nggak menganut bukan fans dari suatu ini ya, cuma kebetulan aja servernya di AWS. 3CP juga bisa bikin, cuma ya karena kebetulan aja. Bisa juga di OpenStack, di Proxmox, di VirtualBox juga bisa. Ini cuma contoh aja. Connect. Ini Mas Revan kan kerja di cyber security nih. Kira-kira penggunaan kontainer di bidang cyber security di bagian apa, Mas? Atau nge-securing kontainernya kah? Oh, Docker PS Min. Ah ya, ini jadi ini ada banyak Mas kalau Oh, SSOC ya. Oke. Keren. Udah berapa tahun Mas pengalaman kerjanya? Fresh graduate tapi ini ya, udah kerja ya. Oh, junior berarti. Atau udah 5 tahun fresh graduate dari S2 ternyata.
fresh graduate dari S2. Oke, ini coba tak di Docker. Ini jadi VM ku itu oh hasil switch karir ya. Ya nggak switch karir banget sih sama-sama IT-nya ya. Oke, keren 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 keren. Wait, cybersecurity-nya ini belajar sendiri kah? Atau terpaksa sebelum di kerjaan sebelumnya manage security atau bootcamp, Mas? Yang menarik nih jujur ya. Atau tidak? Oh, oke oke oke. Keren sih bisa belajar hal baru ketika lagi kerja sih. Oke, ini balik ke sini. Ini ada server productionku. Servernya itu cuma 2 giga RAM, 2 giga RAM, tapi dia itu punya 4 website, 5 website yang lagi jalan. Coba kalau aku Docker stats, kayak tadi ya. Nah, ini ada banyak banget nih, ada banyak kontainer, tapi ada satu website yang pakai 2 kontainer, 3 kontainer. Ada aplikasinya, ada database-nya, ada Redis-nya juga kan ini. Nah, ini juga. Jadi ya Docker itu ringan, ini buktinya kan 2 giga RAM, tapi dia bisa jalanin beberapa website sekaligus, beberapa kontainer sekaligus. Dengan catatan kalau kalau tahu bakal rame ya di upscale dulu, jangan dibiarin dengan spek 2 giga. Gitu, Mas, Mbak, dari aku kurang lebih kayak gitu buat study jam tentang Docker container hari ini. Aku benar-benar minta maaf karena nggak bisa nge-provide lab ke teman-teman peserta. Semoga kapan-kapan bisa lah ya kita nge-lab bareng. Oke, tak hmm, tak balikin ke Mbak Nur Hasanah selaku MC. Barangkali ada pertanyaan di slide itu. Baik, terima kasih banyak Kak Fatur. Pematerian yang luar biasa. Kita banyak mendapatkan insight baru dan insya Allah materi tersebut bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk sesi yang selanjutnya yaitu sesi Q&A. Meskipun tadi dari teman-teman sebenarnya udah ada yang bertanya dan itu keren banget karena berarti memang mengikuti pematerian ya. Silakan bagi teman-teman yang ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan, bisa banget untuk bertanya melalui link Slido yang linknya sudah ada di kolom chat Zoom. Dan di Slido ini udah ada lumayan banyak pertanyaan nih Kak Fatur. Untuk pertanyaan pertama, ini langsung dijawab aja atau gimana Kak Fatur? Minta tolong dibacain Mbak biar keren. Oke, untuk pertanyaan yang pertama yaitu kapan kita perlu pakai Docker dan kapan kita nggak perlu pakai Docker nih Kak? Oke, ini pertanyaan keren ya, manuk akal ya. Jadi, eh, jadi kapan kita pakai kapan kita perlu pakai Docker, kapan kita nggak perlu pakai Docker? Oke, ini sebenarnya aku dulu itu sukanya itu install satu-satu di VM karena ya sambil nambah pengalaman juga karena kan aku mahasiswa nih. Lah, cuma setelah aku kenal Docker, aku biasanya pakai Docker hanya untuk kayak ngetes-ngetes nih kayak oh aku butuh WordPress tapi cuma sekedar butuh buat demoin sesuatu lah itu aku pakai Docker tinggal di Compose Up gitu. Terus kemarin juga aku deploy aplikasi yang tadi tak tunjukin tadi itu kan pakai Docker semua karena kebetulan kalau nginstal manual satu itu ribet jadinya aku mau nggak mau bukan mau nggak mau ya jadi aku pakai Docker ikhlas sih ikhlas jadi ya. Nah, cuma karena aku kemarin baru belajar Proxmox, kan ada yang namanya LXC itu Mas, Linux Container. Jadi aku niatnya server yang aku ceritain tadi itu di di share ke mahasiswa. Jadi semua mahasiswa bisa ngakses kontainer, bisa ngakses cloudnya. Cuma yang jadi masalah gimana ceritanya RAM 64 GB dipakai mahasiswa banyak. Lah, jadinya aku mikir, wait, ini di Proxmox kan ada kontainer, ada LXC. Kira-kira gimana ya aman nggak jadinya aku googling kemarin itu kata orang-orangan di Reddit kayak kapan sebaiknya kita pakai VM kapan sebaiknya kita pakai kontainer kalau kata orang-orangan di Reddit sih selama kamu bisa deploy di kontainer pakai kontainer tapi kalau udah nggak bisa atau kalau pakai kontainer bisa tapi nggak lancar ada aja kendalanya baru pakai VM. Nah, cuma yang jadi masalah kan kontainer ini kernelnya kan saling sharing kan sama si host OS kan. Lah, kemarin aku nanya dosen, Pak, aman gini kalau bikin kontainer di-share ke mahasiswa? Aman-aman aja, berani, titik. Nah, jadinya kemungkinan besar aku besok mau di serverku ini coba tak bikinin kontainer semua dulu aja buat mahasiswa-mahasiswa. Tapi seandainya
ngerasa ada yang aneh, ngerasa ada yang aneh mungkin ada yang jahil gitu, ya, mau nggak mau coba di VM-in. Kapan perlu pakai dokter? Kurang lebih gitu sih Mas. Atau mungkin Mas ini ya, Mas Revan ya, yang udah ada pengalaman di dunia industri bisa dibantu jawab. Kurang lebih dari aku gitu, Mas Gula Manis Buatan. Oke, semoga menjawab ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kayaknya tadi udah dijawab ya Kak, atau mau dijelasin ulang? Udah sih Mbak. Udah ya, oke. Berarti kita Masalah lanjut aja ya. Oke, pertanyaan yang terakhir itu bisa nggak dijelasin cara kerja Docker? Misalnya saya pakai Windows dan teman saya pakai Linux. Gimana cara kerjanya biar kita bisa sharing aplikasi nih Kak? kamu pakai Windows, aku pakai Linux. Baik, kamu pakai Windows, aku pakai Linux. Kenapa bisa jalan di aplikasi? Kenapa bisa sharing aplikasi? Padahal kan OS-nya beda. Oke, benar. Jadi kayak yang tak jelasin tadi di awal, sebenarnya Docker kan bisa running di beberapa OS. Di Windows bisa, di Linux bisa, di macOS juga bisa. Nah, tapi meskipun kamu Windows, pas ngeinstall Docker GUI, Docker desktop, dia itu sebenarnya di belakang layar, dia itu ngeinstall WSL atau Windows Subsystem Linux. Oke, jadi itu kayak Linuxan, virtual machine Linux, full CLI yang jalan di atas Windows. Lah, sebenarnya Linux Dockernya kamu sebagai pengguna Windows itu dijalanin di WSL dan aku jalanin Docker di Linux langsung. Nah, terus kamu sharing ke aku sharing ke kamu, meskipun kita beda OS, tapi karena Docker yang kamu jalanin itu di Linux dan Docker yang aku jalanin di Linux itu sama-sama di Linux dan kebetulan ya yang kita sharing itu nggak cuma source code tapi juga ada source code, ada Python juga, ada bahasa pemrogramannya, ada dependensinya juga di package semua jadi satu. Kamu ngasih ke aku coba install itu pasti bisa karena sama-sama pakai Docker, sama-sama jalan di Linux meskipun kamu pakai Windows, tapi jalannya itu di Linux di WSL-nya. Dan karena yang di copy ini semuanya versi Python-nya sama, dependensinya sama dan lain-lain itu pasti bisa. Makanya tadi di awal itu ada bercandaan kayak gimana ceritanya di kamu bisa tapi di aku nggak bisa itu karena mungkin kayak tadi aku install Python dari SMK 3.7 kamu baru install pas dosen nyuruh 3.9 lah pas kamu ngasih ke aku mungkin itu karena beda versi jadi nggak bisa jalan kurang lebih begitu Mas Revansa. Oke, baik Kak. Terima kasih banyak atas jawabannya Kak Fatur. Semoga jawaban tersebut bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, untuk sesi Q&A-nya sudah selesai dan apabila masih ada beberapa hal yang ingin didiskusikan, silakan bisa banget ditanyakan di Discord GDS CTTP. Di sana bisa diskusi dan ngobrol bareng. Jadi feel free banget untuk diskusi di Discord. Eh, Jangan lupa juga untuk selalu pantengin sosial media GDS CTTP, baik di Instagram, Discord, ataupun LinkedIn ya, untuk bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai kegiatan di GDS CTTP. Dan kalau kalian ingin melihat kembali study jam hari ini, kalian bisa lihat di YouTube GDS CTTP di bagian live streaming. Dan karena sudah memasuki penghujung acara, untuk selanjutnya yaitu sesi dokumentasi, silakan kepada teman-teman bisa on cam ya. On cam sebentar aja untuk sesi dokumentasi. Kita tunggu sampai 14:46 deh, 1 menit ya. Silahkan teman-teman bisa on cam. Untuk virtual background-nya ada di kolom chat Zoom untuk linknya. Kita tunggu 1 menit ya. Ayo teman-teman, silahkan bisa on cam. Bentar aja kok ya. Baik, untuk sesi dokumentasi saya serahkan kepada tim MNC. Apakah aman dan sudah siap tim MNC? Ya, siap mendokumentasikan. Oke, saya persilahkan kepada MNC untuk bisa mengarahkan dokumentasinya.
Sebelumnya mohon maaf, saya off mic karena kamera ternyata rusak. Baik, dokumentasinya dimulai. 1, 2, 3. Oke, sudah. Sekali lagi boleh ganti gaya. 1, 2, 3. Mas Fatur keren sekali ya ada AI-nya. Oke, dokumentasi sudah selesai. Bisa saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih banyak. Eh, Sesi dokumentasi udah selesai ya, maka untuk selanjutnya yaitu presensi. Kepada teman-teman panitia bisa share link presensinya. Oh ya, udah ada ya, silahkan. Teman-teman bisa isi presensinya sehingga nanti bisa mendapatkan sertifikat dan bisa klaim ke token kelas decoding. Oke, telah selesai kegiatan study jam kita untuk periode kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti study jam mulai dari materi yang paling awal yaitu tentang web hingga materi terakhir kita yaitu tentang cloud. Eh, Kalian keren banget dan tetap dijaga semangatnya. Semoga kalian mendapatkan banyak manfaat dari materi yang selama ini telah kami berikan. Saya selaku host mewakili teman-teman panitia, mohon maaf apabila memang masih ada kesalahan ataupun kekeliruan selama study jam ini berlangsung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Wah, jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak semuanya. oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah mengikuti ya. Terima kasih banyak Mas Revan, Mas Marvel dan yang lain-lain udah aktif diskusi lah. Jadi aku ya nggak kayak ngomong sendiri.